hari ini aku khawatir banget. Besok ada ujian lagi. Kira-kira bisa nggak ya? Malah ujiannya ujian kelulusan. Esther, Iya, silakan masuk, Par. Kamu kenapa? Kayaknya khawatir banget dah. Iya, hari ini aku khawatir banget karena besok ada ujian. Kira-kira kita bisa lulus nggak ya, Par, tahun ini? Nah, supaya kita nggak makin khawatir, kita mending belajar aja yuk. Yuk. Kita belajar, Kak. Eh, Yo, selamat pagi buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Pagi Pak, Oke. baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan ujian seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Minggu ini kita akan melakukan ujian fisika. Nah, saya harap kalian sudah belajar dengan baik di hari sebelumnya dan mendapatkan hasil yang bagus. Ingat, jangan ada yang mencontek ya. Kalau kalian ketahuan mencontek, saya akan mencoreng kalian dan kalian dinyatakan tidak lulus. Kalian sudah siap? Siap Pak. Oke, baik. Ini soal ujiannya. Tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Oke, baik. Baik, waktunya saya mulai dari sekarang. Yes, gimana nih? Soalnya susah banget ya. Nanti keluarin contekan kita ya, pas bapaknya nggak ada lihat. Yes, contekan kita yes. Esther, jawaban siapa ini? Apa yang kamu lakukan? Ini contekan jawaban fisika kamu. Kamu pasti yang melakukannya ya? Saya nggak percaya, soalnya saya menemukan buktinya di bawah meja kamu. Pokoknya, minggu depan saya akan ada CCTV. Kalau memang bukan kamu pelakunya, saya akan memaafkan kamu. Tetapi jika kamu pelakunya, saya akan mintakan kamu tidak lulus. Oke? Baiklah, kalau begitu ujiannya kita selesaikan dulu hari ini. Untuk Esther, mungkin kamu bisa merenung hari ini. Wih, mantap, kita berhasil. Ayo pulang. yang sabar ya. Kamu nggak usah khawatir. Nanti Tuhan punya rencana kok buat ngasih tahu siapa yang sebenarnya yang nyontek itu dan yang ngelempar kertas itu ke kita. Yang sabar ya. Yang sabar ya, Ter. Kamu kenapa Esther? Itu Pak, dia dituduh mencontek. Tadi saya ngelihat ada yang ngelempar kertas ke dia, jadi dia difitnah. Iya. Jadi batal, untuk kita ujian jadi batal. Wah, yang sabar ya Esther. Nanti kalau jujur pasti Tuhan pasti tolong. Karena besok hari Minggu, maka sebaiknya hari ini kita pulang, kita mempersiapkan besok kita ada ibadah. Aduh Tuhan, 1 minggu sudah berlalu, padahal aku tidak menyontek. Tapi kenapa aku dituduh menyontek? Baiklah, aku akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, apabila aku difitnah Tuhan oleh orang lain Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan Tuhan kebenarannya, supaya aku Tuhan dapat mendapatkan nilai ujian yang baik, yang jujur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku alaskan doaku di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo, selamat siang Esther. Siang Pak. Ini dengan Pak Samuel, guru fisika kamu. Yang kemarin kamu minggu ujian itu loh. Iya. Bapak pengen ngasih tahu jika ternyata Bapak, oh iya sebelum Bapak mohon maaf dulu ya, kemarin Bapak memfitnah kamu. Ternyata sebenarnya yang nyontek itu bukan kamu, tetapi nyontek itu adalah Roy dan si Heskiel. Oh. Nah, jadi kamu nggak usah khawatir ya, nanti kamu akan tetap lulus. Dan untuk Roy dan Heskiel nanti itu akan menjadi urusan Bapak
Ya udah, kamu tenang saja ya, nggak usah khawatir. Baik Pak, terima kasih ya. Iya, Puji sama-sama. Tuhan. Yes, puji Tuhan, akhirnya aku lulus juga ujian hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Kak. Oke, sebelum kita mulai ibadah ke sekolah minggu kita panggilin yuk pemain musiknya. Ada Yuk, kita Kak panggil. Sam, pemain kazon. Ya. Ada Bang Iskandar, pemain gitar. Dan ada Kak Yeskiel, pemain keyboard. Ya. Haleluya, puji nama Haleluya, Tuhan. puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang Mari kita angkat satu pujian kita. Bapa, aku datang padamu. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk nafas baru yang Tuhan berikan, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan masih punya kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar kami akan mulai ibadah kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, 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 yes. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Ayo, mari kita angkat lagu pujian kita. Kasih sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kasih sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita Haleluya. masih terus memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, parang-pang-pang sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parang-pang-pang
kita sudah selesai memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kembali duduk yang rapi. Kita akan menyanyikan satu pujian kita, Kuserahkan Hatiku Tuhan. Haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu, tutup matanya, lipat tangannya. Haleluya. Serahkan hatiku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang, haleluya. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, tutup matanya, lipat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di satu minggu kemarin ya Tuhan. Engkau
kami, Engkau jaga kami ya Tuhan, Engkau jauhkan kami dari segala sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah anak sekolah minggu kami ini dari awal, tengah hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan, bertahtalah Kau di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apapun yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami menjadi bekal bagi kehidupan kami, dan percaya itu berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Haleluya. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Wah, kabar baik ya. Adik-adik yang di rumah udah makan belum? Wah, kakak Kiki, kelihatannya adik-adik yang di rumah ini sudah makan ini. Kelihatan ceria-ceria, kelihatan gembira-gembira. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau belajar lagi cerita firman Tuhan. Kakak Kiki mau melanjutkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Diana. Kalau kakak Diana kemarin membawakan cerita firman Tuhan tentang iri hati saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, tetapi kakak Kiki mau melanjutkan cerita firman Tuhannya tentang Yusuf di penjara. Next. Sebelum dia di penjara, kita lihat di situ di gambarnya, sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dijual kepada seorang kaya, seorang yang sangat kaya yang bernama Potifar. Di situ kita lihat di situ Yusuf tinggal di situ. Yusuf dijual kepada seorang Potifar dan dia dipekerjakan sebagai budak adik-adik. Adik-adik tahu nggak budak itu apa? Budak itu adalah, kalau kita itu kan sekarang, budak itu adalah pembantu. Pembantu yang mengerjakan seluruh apa yang disuruh oleh tuannya. Tetapi walaupun dia seorang budak, Yusuf ini, Yusuf ini bekerja sangat rajin adik-adik. Walaupun dia budak, dia bekerja oleh tuannya, oleh Potifar, dia rajin sekali. Sehingga, adik-adik tahu nggak? Sehingga Yusuf ini sangat dikasihi oleh Potifar. Selain dia juga rajin, dia juga jujur adik-adik. Kita tahu Yusuf ini seorang yang rajin dan jujur, sehingga adik-adik tahu nggak? Dia dipercayakan semua harta miliknya yang ada di dalam rumah Potifar. Potifar memperlakukan Yusuf ini sangat baik adik-adik. Dan karena dia Potifar juga tahu Yusuf ini diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dulu ya adik-adik. Kakak Kiki akan membacakannya ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Yusuf membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya adik-adik. Enak enggak adik-adik?
Misalnya kita diberkati oleh Tuhan, contoh kita dibuat Tuhan berhasil, kita sebagai anak-anak kita ingin berhasil di dalam pelajaran, di dalam sekolah kita, kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan kasih sayang oleh seorang guru. Apa kuncinya adik-adik? Kuncinya itu kita harus memiliki sifat yang rajin. Ketika kita disuruh oleh guru kita mengerjakan tugas sekolah, kita langsung mengerjakannya. Kita langsung mengerjakan cepat-cepat dan kita berusaha mengerjakannya dengan sebaik mungkin, dengan jujur, dengan tidak mencontek oleh teman-teman kita. Begitu juga Tuhan, walaupun Yusuf ini dijual sebagai budak, sebagai pembantu, dia tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat dia berhasil dan apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Dan tidak cuma itu, ketika Yusuf dibuat Tuhan berhasil, maka Tuhan juga memberkati keluarga Potifar ini adik-adik. Tadi kan kakak Kiki bilang Yusuf ini dipercayakan oleh tuannya untuk mengerjakan seluruh harta miliknya. Dan Yusuf ini dibuat Tuhan berhasil dan harta milik Potifar ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan Yusuf ini juga tinggal di rumah Potifar beberapa tahun lamanya. Sehingga seiring berjalannya waktu, Yusuf ini bertumbuh menjadi pria yang tampan adik-adik, pria yang cakep. Dan di sini juga next gambarnya, kita melihat juga tadi kan dia bekerja, tinggal beberapa tahun lamanya di dalam rumah Potifar, sehingga pada suatu hari istri Potifar ini berdusta adik-adik kepada suaminya, kepada tuan Potifar. Yusuf ia berkata bahwa Yusuf telah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat jahat adik-adik. Sangat jahat. Dan adik-adik tahu nggak, itu gambarnya, kita lihat gambarnya, istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Dan di situ Potifar mempercayai apa yang dikatakan oleh istrinya, apa yang diucapkan oleh istrinya tentang Yusuf adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang dikatakannya? Dia difitnah. Kita baca dulu istri Potifar ini memfitnah Yusuf, katanya begini, gimana itu budakmu itu, dia berbuat jahat terhadapku, dia mempermainkan aku sehingga dia lari. Dia lari dan Potifar ini mempercayai apa yang dikatakan oleh istrinya, sehingga dia marah besar. Adik-adik tahu nggak kalau orang marah itu seperti apa? Dia sangat marah adik-adik. Kenapa ini si Yusuf ini?
Kenapa dia berani-beraninya saya berikan kepercayaan untuk mengurus semua harta milik saya, tetapi dia salah mempergunakannya. Dan ketika dia marah adik-adik, next gambarnya. Ketika Potifar ini marah, dia menangkap Yusuf dan dia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Adik-adik tahu nggak penjara itu apa? Penjara itu adalah tempat orang-orang jahat. Penjara itu adalah tempat untuk menahan para penjahat supaya mereka tidak bisa lari adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, itu kita melihat dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika dia dimasukkan penjara, Allah tetap hadir di dalam, Allah tetap menemani dia walaupun dia di dalam penjara. Next gambarnya. Kita lihat Yusuf ini di dalam penjara dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai dia. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang mengalami kesulitan Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan aku percaya Engkau pasti dapat menolong aku. Kita lihat juga adik-adik, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat dia apa adik-adik? Dia membuat Yusuf ini menjadi, ketika itu dia bertemu oleh seorang kepala penjara. Seorang kepala penjara, dan Tuhan menggerakkan hati kepala penjara itu. Dia, kepala penjara itu, mengasihi Yusuf, sehingga Yusuf ini dipercayakan untuk mengerjakan tugas kepala penjara itu. Kita bisa melihat, kita akan membaca ayatnya di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita lihat Yusuf ini, walaupun dia di dalam penjara, dia tetap mendapatkan kasih yang berasal daripada Tuhan, mendapatkan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Kita melihat kalau adik-adik orang-orang jahat yang ada di dalam penjara, kita melihat orang-orang jahat yang ada di dalam penjara, kalau kita pikir mana mungkin seorang penjahat diberikan kepercayaan untuk mengurus penjahat-penjahat yang lain. Tetapi bedanya dengan Yusuf, Yusuf ini diberikan kepercayaan, diberikan mandat, diberikan tugas oleh kepala penjara, sehingga kepala penjara memberikan tugas kepada Yusuf, sehingga kepala penjara itu tidak mencampuri pekerjaan Yusuf. Kenapa dia dapat mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara itu? Karena Tuhan menyertai dia. Amin adik-adik. Kalau kita mau dibuat Tuhan berhasil, mari kita sama-sama mencari penyertaan Tuhan. Bagaimana kita dapat mendapat penyertaan Tuhan? Yaitu kita
kita melakukan pekerjaan kita dengan rajin, dengan jujur, itu adalah salah satu wujud kita untuk mendapatkan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Dan kita juga di situ, dan di dalam istana ada seorang hamba, kepala juru minuman, yang selalu melayani Firaun. Pada suatu hari ia melakukan sesuatu yang tidak disukai Firaun. Ia dimasukkan ke dalam penjara tempat Yusuf berada. Di sini gambarnya adik-adik, ketika Yusuf diberikan kepercayaan oleh kepala penjara, dia bertemu kepada juru minuman Firaun. Dan dia menceritakan mimpinya itu kepada Firaun. Dia bercerita begini, saya bermimpi bahwa sebatang pohon anggur dengan 3 cabangnya di hadapan saya. Kelihatannya seolah-olah pohon itu baru saja bertunas, tetapi sudah ada bunganya dan buahnya berbuah dengan lebat. Kita lihat di situ satu pohon, satu tunas, tetapi memiliki buah yang sangat lebat adik-adik. Dan saya bermimpi bahwa saya memetik buahnya, memeras anggurnya ke dalam piala Firaun, dan kemudian saya memberikan piala itu kepada Firaun. Lihat, dia bermimpi menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia memeras anggur ke dalam piala Firaun, dan dia memeras anggur ke piala Firaun, dan dia memberikan piala itu kepada Firaun. Dan Yusuf berkata kepada hamba itu, 3 hari lagi kamu akan terbebas dari sini. 3 hari lagi kamu akan melayani Firaun lagi. Adik-adik tahu nggak, ketika Yusuf memberi jawaban itu kepada juru minuman istana itu, 3 hari lagi dia dilepaskan adik-adik, sehingga dia dapat melayani Firaun lagi. Dan adik-adik tahu nggak, Yusuf ini next lagi gambarnya, Yusuf ini berpesan kepada juru minuman agar ketika engkau melayani Firaun, katakanlah kepada Firaun bahwasanya saya tidak bersalah, supaya Firaun melepaskan saya dari dalam penjara ini. Tetapi itu dia berjanji, iya, ketika saya lepas dari sini, saya akan mengatakan kepada Firaun bahwasanya kamu tidak bersalah, dan saya akan berjanji kamu akan dilepaskan. Tetapi next lagi, ketika dia senangnya, dia lupa janjinya terhadap Yusuf. Dia lupa janjinya terhadap Yusuf dan tidak memberitahukan pesan Yusuf kepada dia. Dan apa yang mau kita pelajari di sini adik-adik? Kita sebagai, next lagi, walaupun dia lupa
walaupun juru minuman itu lupa terhadap Yusuf, Yusuf ini tidak itu. Dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita harus percaya Tuhan itu ada di dalam kita ketika kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Next, terakhir gambarnya. Kita lihat di dalam ayatnya 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi adik-adik, ketika kita hidup menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, maka Tuhan berjanji apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dapat Tuhan buat berhasil. Mungkin Kakak Kiki mau bertanya ini. Ada 2 pertanyaan. Tadi kan Kakak Kiki sudah bercerita panjang. Kakak Kiki mau bertanya kepada adik-adik. Pertanyaan pertama, siapa orang yang pertanyaan pertama, ketika Yusuf tiba di Mesir, siapa orang yang membeli Yusuf dari pedagang itu? Kan tadi sebelum Yusuf di penjara, dia dijual. Siapa yang membeli Yusuf ini dari pedagang itu, adik-adik? Dan pertanyaan kedua, apa penyebab Yusuf dimasukkan ke dalam penjara? Tadi Kakak Kiki juga sudah cerita apa penyebab Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin sampai situ saja cerita firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tes. Iya. Nggak usah, langsung saja. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan kepada kami lagi kepintaran supaya kami boleh dapat mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami mau tutup ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. It's about everlasting, never